Indonesia kekal di tempat pertama negara paling pemurah di dunia apabila 9 Iya bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bos semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bos semua dalam keadaan baik-baik saja. Tak kekurangan atau apapun kiranya yang impian dari para bos semua segera tercapai. Kadang kita sedih juga ya dengan ucapan negara tetangga kita, negara kaya yang memiliki IQ dunia ini bosku. Gak jarang mereka itu sepertinya sangat enteng mengejek negara ini ya. Negara Indonesia itu bukan satu negara yang kaya. Negara Indonesia itu memiliki kelemahan dalam hal EQ atau kepintaran bosku. Seolah semua hal-hal buruk itu dengan mudahnya mereka ejekkan terhadap negara ini. Ya kalau kita melihat bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh negara tetangga kita ini bosku, itu rasa-rasanya memang nggak akan mungkin ada orang-orang miskin seperti orang-orang Indonesia ada di negara tetangga kita bosku. Lantas melihat hal itu semua ya, seberapa kaya sih negara tetangga kita ini sebenarnya ya? Apakah negara tetangga kita ini sudah setara dengan Dubai atau setara dengan Kanada? Gani. Atau banyak negara-negara kaya lainnya bosku. Sehingga dengan ringannya mereka selalu sepertinya mengejek negara Indonesia karena negara Indonesia bukanlah satu negara yang kaya ya. Penasaran dengan hal itu? Hari ini kita mau mereaksi sebuah video yang bersumber dari channelnya Info IND dan judul videonya mengatakan Malaysia sombong kaya, tapi Indonesia jadi negara dermawan. Dikatakan negara tetangga kita ini sombong karena kaya bosku, tapi meskipun negara Indonesia bukan kaya, tapi negara Indonesia itu bisa menjadi negara dermawan di dunia. Kenapa bisa? Tanpa berlama-lama langsung kita reaksi videonya. Jom kita reaksi videonya. Halo guys, kalian masih ingat tentang ucapan pengusaha Malaysia, pemilik Blue Taxi Malaysia, Ya, saya tahu. Syamsuddin Ismail yang menyebut secara sadar bahwa negara Indonesia adalah negara miskin, tidak seperti negaranya. Ya, atau masih ingat ucapan warga Malaysia yang teriak duit kamu murah? Ya, itu viral ya. Orang miskin seperti di Jakarta. Kita negara kaya. Saya rasa sih, meskipun negara tetangga kita ini mungkin memang benar-benar kaya, ya kenapa harus mengejek negara orang lain yang belum kaya sih? Saya rasa apa sih tujuan sebenarnya ya? Karena yang kita tahu di dunia ini ada negara kaya, ada juga yang negara belum kaya bosku. Bahkan sekalipun mereka menganggap diri mereka adalah satu negara yang kaya, dibandingkan negara kaya lainnya, mungkin kekayaan mereka itu belum seberapa juga ya. Jadi kenapa sih harus sepertinya mengejek negara Indonesia seperti itu bosku? Kita play kembali. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Nak kerja apa kat Indonesia? Duit kamu murah. Wow. Duit kamu murah. Tahu tak? Duit kamu murah ya. Kasihan kali kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki duit murah ya bosku. Ya seperti itulah bosku perangai orang-orang yang memiliki mata uang yang setara dengan pound sterling ya. Mau gimana lagi? Oke, kita mau play kembali. Lagi kerja berapa juta duit kamu sama dengan 100 ringgit Malaysia. Wow. Ya, soalnya saldo Ini apa? rekening warga Malaysia bisa otomatis naik setiap kali mereka merendahkan isi dompet orang lain. Tapi ironis sekali, orang yang secara finansial cukup seperti Syamsuddin Ismail memiliki sifat yang suka merendahkan orang lain dengan harta. Lantas, jika Indonesia disebut negara miskin, mengapa Indonesia bisa 7 kali berturut-turut menjadi negara paling dermawan di dunia? Wow, kenapa ya? Hal ini bahkan membuat berita nasional di Malaysia penuh keheranan. Ya ini menarik sih, bagaimana bisa negara Indonesia, negara yang bukan kaya ya, itu justru dalam hal kedermawanan itu mengalahkan negara Malaysia bosku. Bahkan negara Indonesia peringkat 1 berturut-turut ya. Kenapa enggak negara yang dermawan itu adalah negara yang kaya seperti negara tetangga kita bosku. Ini kan patut dipertanyakan juga ya, kenapa harus Indonesia ya? Bahkan dalam hal kekayaan mereka menjelaskan bahwa negara mereka jauh lebih kaya. Tapi kenapa dalam hal kedermawanan Indonesia bisa mengalahkan mereka bosku? Ini menarik ya, kita play kembali. 7 tahun berturut-turut Indonesia
Indonesia kekal di tempat pertama negara paling pemurah di dunia apabila 9 daripada 10 rakyatnya mendermakan wang bagi tujuan amal. Menurut Indeks Pemberian Dunia WGI 2024 oleh Yayasan Bantuan Amal CEF, 6 daripada 10 warga Indonesia turut meluangkan masa mereka untuk membantu orang lain. Indonesia menduduki tempat pertama dengan mendapat 74 markah dan berjaya mengatasi Myanmar. Indeks dikeluarkan berdasarkan kaji selidik yang dilakukan tahun lalu termasuk kaget, ya. balas daripada 145,702 responden di 142 buah negara dan wilayah. Setiap responden perlu menjawab sama ada responden mendermakan wang untuk badan amal dan meluangkan masa secara sukarela bagi membantu organisasi berkaitan serta menolong orang tidak dikenali. Dalam pada itu, Singapura naik 19 anak tangga untuk menduduki tempat ketiga dengan 61 mata. Myanmar tempat ke-19 diikuti Malaysia yang berada di tangga ke-20 dengan 50 Jauh, mata. Wow, bahkan Malaysia yang klaim negara kaya kalah dengan negara hasil buangannya seperti Singapura. Ironi, klaim mereka hanya terucap di mulut untuk merendahkan orang lain. Tapi, kenyataannya, ya tahu sendiri ya bagaimana. Fenomena berturut-turut menjadi negara paling dermawan tidak hanya menjadi perbincangan di Indonesia atau Malaysia saja, tapi negara lain juga mulai membicarakan hal ini. 최근에 읽었던 기사 중에 인도네시아가 그 전 세계에서 가장 관대한 나라라고 1위로 뽑혔더라고요. 그 세계 기부 지수가 있었어요. 월드 기빙 인덱스가 있었는데 거기서 되게 높은 점수로 1위를 했거든요. 올해 이제 올해 이게 매년 Which are the most generous countries in the world? Coming in In at Indonesia, number 2, yes, it's Kenya, which just goes to show you don't need to be rich. Nomor 3 ada Singapura, bosku. And the most generous country in the world? Bahkan sepertinya negara tetangga kita 10 besar pun nggak masuk It's ya. a country where the practice of Gotong Royo is embedded across all its cultural practices, which makes it, per person, the country with the most generosity all around the world. Bahkan, hal ini bukan hanya menjadi perbincangan warga asing belaka, namun menjadi topik menarik yang dibahas oleh media asing, seperti media dari KBS asal Korea ini. Oke. 저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. 보고서에 따르면 2021년 기준으로 인도네시아 성인 10명 중 8명이 돈을 기부했고 자원봉사 활동은 6명 넘게 참여했습니다. 이런 나눔 열정은 종교에서 나오는데요. 인도네시아는 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. 이슬람교의 5대 의무 중에 하나로 자카트라는 게 있는데 우리말로 하면 자선의 의무입니다. 이 자카트를 기반으로 자선 문화가 사회 전반에 자리 잡은 걸로 분석됩니다. Bahkan, hal ini membuat warga Malaysia heran. Indonesia bisa menjadi negara paling dermawan di dunia. Dan demikianlah video reaksi kita hari ini, bosku. Ini seolah menjadi satu pertanyaan yang besar ya. Yang ada di pikiran kita tentu negara-negara kaya adalah negara-negara yang mendominasi kedermawanan, bosku. Tapi justru ramai orang Malaysia yang tahu negara Indonesia itu bukanlah satu negara kaya. Dan nggak jarang orang-orang Malaysia justru melemahkan atau mengejek orang-orang Indonesia karena bukan orang-orang kaya. Tapi fakta mengatakan dalam hal kedermawanan ya, meskipun negara Indonesia bukan negara kaya, tapi dalam hal memberi kepada orang yang sedang kesulitan, negara Indonesia justru mendominasi menjadi peringkat pertama negara paling dermawan di dunia. Itu lebih dari 3 kali berturut-turut, bosku. Wow. Jadi rasa-rasanya kita itu bangga ya, meskipun kita bukan menjadi orang yang kaya, tapi dalam hal memberi kita itu juaranya, bosku. Lantas yang menjadi pertanyaan, orang-orang yang mengaku sebagai negara kaya kenapa nggak bisa mendominasi dalam hal memberi atau kedermawanan ya? Dan berkaitan dengan hal ini semua, bagaimana ini menurut tanggapan para bos semua berkaitan dengan video Reksta hari ini? Jangan ragu, jangan sungkan, tinggalkan pendapat para bos semua di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.